Apa ini? Hidup bagaimana nih? Habib pakai lagu-lagu Yahudi untuk mengisi background musiknya. Apakah salah? Oh enggak, itu enggak salah Mas Heri. Cuma lagu kok. Iya, bukan cuma lagu. Ajaran-ajaran habaibnya juga banyak yang serupa Yahudi. Joget, jingkrak-jingkrak. Apakah Yahudi tidak mengajarkan? Bu, ada teman-teman. Joget maju mundur orang Yahudi ada sama habaib. Oh, habaib malah didengutnya, yaitu Umar bin Hafiz. Maju mundur seperti Yahudi. Memang ajaran Yahudi. Apa lagi berikutnya? Angguk-angguk. Orang Yahudi angguk-angguk di tembok ratapan. Ratapan memang. Orang Sufi angguk-angguk di mana? Di kuburan, teman-teman. Bawa payung sampai. Ya beginilah sifat mereka. Dan ketika menggunakan sound ini, apakah dia tahu? Ya aduh ya Allah, apakah dia tahu sound ini? Waduh, bobrok sekali ya. Kasihan umat. Habib ini kan Habib yang paling banyak pencitraannya. Pencitraan demi pencitraan, ya sama sebenarnya, baik dia ataupun Habib yang lain. Pencitraannya juga membludak, apalagi di bagian pengagungan. Postingan dia mengenai pernyataan yang paling kental pencitraan dia adalah ketika mengaku 90% ikut pemakaman di salah satu sunan siapa gitu. Pokoknya sunan-sunan. 1 miliar bagi bisa yang menunjukkan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Sebelah mana? Tunjukkan kepada kita. 90% saya ikut memakamkan di sini. 90% saya ikut memakamkan di sini. Seorang tokoh habaib Ba'alawi bernama Husain Ba'agil mengaku dirinya 90% terlibat langsung proses pemakaman di dalam ring 1 kompleks Cagar Budaya Nasional Pemakaman Sunan Bonang. Dan pengakuannya tersebut yang kini dijadikan bukti awal dugaan tindak pidana atas perusakan situs Cagar Budaya Nasional. Peziarah heran, makam Sunan Bonang dipenuhi nisan Ba'alawi. Yo, makam Ba'alawi kok jaga yo. Terus makam kayak ngene iki bohong. MPTP kan enggak ketemu karwane wong. Ketemu karwane. Al-Jubri Al-Abtos Al-Hasani. Iya ono sarip kamar ya apa karepe iki. Entah kenapa saya itu dengan pernyataan-pernyataan dia, dari itu saja sudah terlihat bahwa dia itu sedang membangun citranya dengan kedustaan. Apalagi ditambah-tambah di bagian tersebut menyebut bahwa orang penggiring, penggusur makam-makam keramat adalah ulah Wahabi yang tidak suka dengan ziarah kubur, tidak mau ziarah kubur. Orang Salafi itu bukan tidak mau ziarah kubur, tapi mereka menganggap berziarah kubur hanya untuk mengingat kematian, mengingat bahwa kita akan mati, bukan ke kuburan minta-minta di sana ikdi hajatina. Ya bin Muhsin ikdi hajatina. Angguk-angguk di kuburan semalam suntuk. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Berbuat hal-hal yang sia-sia di sana. Bahkan di kuburan. Sampai naruh-naruh air. Botol-botol aqua di kuburan. Untuk apa? Ya agar air itu mendatangkan barokah, teman-teman. Sampai segitunya mereka mengagungkan kuburan. Ajaran mereka ini.
Ya Allah, apalagi menyebut-nyebut Wahabi katanya. Aduh, padahal lawan mereka dengan PWI itu, yang jelas-jelas membongkar kuburan-kuburan itu kan orang-orang PWI. Fahamnya sama dengan mereka, cuman PWI ini tidak setuju dengan Habib, tidak percaya Habib itu turunan Rasulullah SAW. Dan ini akan saya bahas nanti. Ada pembahasan yang sangat menarik mengenai cucu Nabi ini ya, orang yang nyebut cucu Nabi. Terus berikutnya, apapun masalahnya, Habib ini selalu mengait-ngaitkan dengan Wahabi, ulahnya Wahabi, tingkahnya Wahabi, dan lain sebagainya. Orang mengatakan tawasul syirik, top-topnya syirik. Terus saya mau tanya kepada mereka yang gemar mengatakan kita ahlu syirik, ahlu bid'ah itu ya. Mana ada dari kelompok Wahabi yang menjadi pejuang, mana ada? Cek Pangeran Diponegoro, apakah Wahabi? Tidak. Tuanku Imam Bonjol, tidak. Cut Nyahdin, bukan. Semua pejuang-pejuang negara ini tidak ada dari kelompok Wahabi. Padahal kalau kita melihat orang-orang yang dituduh Wahabi di Indonesia, mereka ini rata-rata ustadz-ustadznya pernah pengajar tetap di Arab Saudi, di Mekah Madinah. Mereka sama sekali dijuluki Wahabi, tidak pernah membenci, tidak pernah mendoktrin kepada umat bahwa kami ini bisa memberikan syafaat, kami ini ahli ilmu, kami ini enggak. Bahkan ketika mereka ditanya seperti Ustadz Syafiq Basalamah, ketika ditanya, kelak kalau Ustadz masuk surga, jangan lupa gandeng saya. Dengan pernyataan itu saja Ustadz Syafiq Basalamah memberikan jawaban yang di luar dugaan, teman-teman. Di luar dugaan. Menangis beliau. Itu adab dan akhlak orang-orang yang kalian teriak-teriaki Wahabi. Tapi kalau golongan habaib, jangan ditanya, teman-teman. Punya dia surga, punya, bahkan nggak perlu ditanyakan, nggak perlu kalian ribet-ribet minta surga kepada habaib. Dari siksa kubur saja kalian bisa diselamatkan sama habaib. Bisa. Ada habaib bersebelahan dengan kuburan orang biasa, orang awam, dan penuh dosa, bermaksiat. Disiksa orang tersebut oleh malaikat Munkar Nakir, kata mereka, di kisah mereka. Didatengin sama Habib tersebut, diusir malaikatnya karena teriakan si mayit katanya mengganggu kuburnya si Habib. Dan tak berhenti sampai ngusir malaikat, teman-teman. Sudah seperti Mama Gufron. Mama Gufron kan juga bisa memanggil dan mengusir malaikat. Aduh ya Allah. Dan berikutnya apa lagi bobrokan mereka? Bukan cuma sekedar mengusir malaikat. Malaikat datang ingin bertanya kepada mayit yang sudah mati itu. Apa jawabannya? Man Rabbukah? Habib Abdullah Al-Haddad. Menabiukah? Habib Abdullah Al-Haddad. Semuanya Habib Abdullah Al-Haddad. Golongan-golongan seperti ini yang mendoktrinkan kebobrokan kepada umat sedemikian rupa ini masih banyak yang membela. Apa gak lihat video yang saya paparkan tadi di awal? Ini kita edukasikan kepada umat agar banyak orang yang faham dan sadar bahwa mereka adalah biang. Oknum-oknum Habib ini adalah biang kerusakan ajaran Islam, terkhusus di Indonesia. Dan kita tidak boleh membiarkan, teman-teman. Karena apa? Kalau dibiarkan, ajaran mereka nanti yang mendominasi. Dan Indonesia akan menganggap, Islam itu seperti ini ajarannya, Habib-Habiban. Sama, ketika kita membahas Habib, kalian kan jangan sama ratakan semua Habib begitu. Iya, ada Habib yang mengajak kepada ajaran yang sunnah. Seperti Habib ini. Ada, teman-teman. Bukan tidak ada. Cuman, ketika ada orang Islam yang sedemikian rupa seperti Habib-Habib yang saya paparkan tadi, yang ada apa? Ya doktrin kerusakan terhadap agama. Agama bagi mereka hanya pencitraan saja.